Sepanjang musim ini Persib Bandung begitu berteman dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Komite Disiplin PSSI. Hal tersebut disebabkan karena Persib Bandung dianggap melanggar peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Komite Disiplin dan PSSI. Tentunya beragam reaksi dan tanggapan pun banyak bermunculan. Apalagi kita ketahui bersama supporter dari Persib ini merupakan supporter yang paling ramai, baik itu dalam kesehariannya ataupun di dunia jagat maya. Tak sedikit bobotoh yang menganggap sanksi yang diberikan kepada klub kesayangannya tersebut merupakan hal yang akan bisa menjadikan Persib Bandung lebih kuat dan berhati-hati lagi ketika melakukan sebuah tindakan, dikarenakan dari sanksi tersebut seluruh elemen baik dari jajaran pemain, ofisial dan supporter bisa belajar bersama supaya hal yang bisa merugikan bagi tim tidak terjadi lagi di masa mendatang. Namun banyak bobotoh juga yang beranggapan bahwa sanksi yang diberikan kepada Maung Bandung terlalu berlebihan. Alasannya sederhana, bobotoh merasa sanksi dan denda yang diberikan oleh Komdis tersebut terasa berat diterima dan merugikan bagi tim Persib itu sendiri. Dan inilah beberapa sanksi yang diberikan Komdis kepada Persib Bandung yang sampai saat ini masih bisa diperdebatkan dan masih belum bisa diterima oleh kebanyakan bobotoh yang ada di seluruh Indonesia. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang menyukai Persib Bandung silakan bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih. Yang pertama yaitu sanksi yang diberikan kepada Beckham Putra. Penyerang muda milik Persib Bandung ini mendapat sanksi yang cukup berat. Dia dilarang bermain pada 3 laga BRI Liga 1. Selain itu, pemain berusia 23 tahun juga dapat sanksi denda dengan nilai Rp75 juta bagi Persib Bandung. Tepatnya pada laga yang mempertemukan Persib Bandung dengan rival abadinya Persija Jakarta, Beckham Putra melakukan selebrasi gol, Ice Cold, usai Persib membuat skor menjadi 2-2. Selebrasi itu dinilai provokatif sehingga Beckham Putra dapat sanksi yang cukup berat. Lantas bobotoh pun banyak sekali yang mengeluarkan statement dan pendapatnya, dan beranggapan bahwa hukuman tersebut terlalu diada-adakan serta berlebihan. Mengaca kepada gelaran Liga Inggris pun sejatinya pemain sebesar Cole Palmer ketika berselebrasi Ice Cold dianggap wajar oleh Federasi Sepak Bola Inggris dan para supporter. Apalagi kita ketahui bahwa sepak bola Inggris merupakan liga paling kompetitif nomor 1 di dunia. Atas hal tersebutlah pastinya kerja-kerja dari federasinya begitu profesional, dan selebrasi semacam itu bukan merupakan suatu masalah, apalagi harus didenda dengan sanksi larangan pertandingan serta uang yang besar. Tak hanya para bobotoh saja yang merasakan kecewa atas sanksi yang diberikan, rekan setimnya pun ikut bereaksi atas sanksi dan denda yang dijatuhkan. Mark Anthony Klopp dalam sebuah wawancara mengatakan, "Menurut saya, sanksi itu lucu. Kalau kita lihat, Cole Palmer setiap cetak gol pasti melakukan selebrasi itu, seperti yang dilakukan Beckham. Kalau begini, artinya setiap gol, dia juga diakumulasi 3 pertandingan," kata Kapten Persib, Mark Klopp. Mark Klopp tidak habis pikir dengan sanksi yang diberikan Komdis PSSI pada rekan satu timnya. Bahkan, dia sempat mengira jika sanksi itu hanya candaan. Kini, Klopp berharap agar banding Persib atas sanksi itu diterima. "Seminggu kami latihan dengan Beckham, tapi 1 malam sebelum pertandingan kami harus mengubah taktik, dan itu tidak ideal juga," tegas Mark Klopp. Senada dengan Kapten Persib Bandung tersebut, pelatih mereka Bojan Hoda pun memberikan tanggapan. "Ini sesuatu yang mengecewakan saya, karena dalam 5 hari, saya berlatih bersama Beckham, 5 hari kami melakukan segala persiapan dengan Beckham," buka Bojan Hoda. Semalam sebelum laga, Komite Disiplin PSSI mengirimkan kabar bahwa Beckham terkena larangan bermain. "Ini sulit dipercaya. Ini sangat buruk dan tidak profesional," tegas pelatih asal Kroasia tersebut. Dari pernyataan-pernyataan tersebut jelas menggambarkan bahwa sanksi yang diterima oleh Beckham Putra dan Persib dianggap terlalu berlebihan, dipaksakan dan masih bisa diperdebatkan. Selanjutnya sanksi yang diberikan kepada Ciro Alves. Ciro mendapat sanksi tersebut setelah pelanggaran yang dia lakukan terhadap pemain Malut United saat kedua tim bermain di Stadion Gelora Kieraha, 2 Mei lalu. Ketika itu, dia diganjar kartu merah pada menit ke-72. Jenis pelanggaran, menyikut pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung, tulis Komdis PSSI pada Selasa, 13 Mei 2025. Komdis PSSI mengganjar hukuman kepada Ciro Alves merujuk pasal 49 ayat 1 huruf D, dan ayat 2 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Hukuman larangan bermain sebanyak 2 pertandingan dengan denda Rp10 juta, tulisnya. Dalam keputusannya, PSSI mencantumkan bahwa Persib tak bisa mengajukan banding. Ciro juga telah menyampaikan salam perpisahan kepada klub dengan kemungkinan dia tak akan bermain bersama skuad asuhan Bojan Hoda. Kita ketahui pada laga tersebut seorang Ciro Alves nampak tidak sengaja melakukan aksinya tersebut.
Apalagi kita ketahui track record dari seorang Ciro Alves selama bermain di sepak bola Indonesia merupakan pribadi yang tak banyak bermasalah dan senantiasa menjunjung tinggi sportivitas. Bobotoh pun beranggapan bahwa hukuman tersebut terlalu berat. Apalagi dari hukumannya tersebut dipastikan Ciro Alves mengakhiri liga dengan cepat, dia tidak bisa membela skuad Maung Bandung di sisa pertandingan BRI Liga 1. Istri Ciro Alves, Maria Eduardo Mondado, menyampaikan perasaan suaminya yang tak bisa bermain lagi untuk Persib hingga akhir musim. Bobotoh yang tercinta, dengan hati yang sangat sedih. Kami ingin menyampaikan bahwa Ciro baru saja menerima surat dari Federasi PSSI yang menyatakan dia tidak bisa bermain lagi sampai akhir liga, katanya. Itulah sanksi serta hukuman yang dianggap masih bisa kita perdebatkan yang diberikan Komdis kepada tim Persib Bandung. Terlepas dari kesuksesan Persib Bandung menjuarai BRI Liga 1 musim ini, satu hal yang pasti perjalanan demi mencapai tujuan tersebut dilalui Persib Bandung dengan tidak mudah. Benturan, hukuman, denda dan sanksi yang diterima tidak membuat tim ini putus asa dan menyerah di pertengahan jalan. So, apa tanggapan kalian? Silakan bisa ditulis di kolom komentar.